Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safira Biah Awalia dengan praktikum kimia farmasi analisis kualitatif. Pembelajaran modul 4, identifikasi sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfonamid atau 4-amino benzen sulfonamid, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Sulfonamida merupakan senyawa turunan PABA, para amino benzoic acid. Sulfonamid merupakan senyawa organik yang mempunyai unsur N dan S di samping C, H, dan O. Sulfonamida digunakan sebagai antibiotik, kemoterapeutik, desinfektan, dan diuretik. Sifat umum, senyawa sulfonamid bersifat amfoter. Kelarutan umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, eter, dan CHCl3, sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida, dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, dan sukar larut dalam pelarut organik. Reaksi-reaksi umum yang terdapat dalam sulfonamid: yang pertama, reaksi terhadap amin primer aromatis positif; kedua, reaksi Roux; ketiga, reaksi dengan kalium bromat; keempat, reaksi vanilin dan asam sulfat; kelima, pirolisa; keenam, reaksi terhadap gugus sulfon positif; ketujuh, reaksi kristal. Akan dijelaskan pada slide berikutnya. Reaksi terhadap amin primer aromatis positif antara lain: yang pertama, reaksi dengan PDAB-HCl; kedua, reaksi diazotasi; ketiga, reaksi dengan batang korek api; keempat, reaksi indofenol; dan yang kelima, reaksi dengan CuSO4. Reaksi Roux: bereaksi 10 gram Na-nitroprusid dilarutkan dalam 100 ml air atau Roux 1, ditambahkan 5 ml larutan NaOH 12% atau Roux 2, dan 5 ml larutan KMnO4 5% atau Roux 3. Setelah dicampur, terbentuk endapan warna hijau kotor, saring. Gunakan filtrat sebagai pereaksi. Cara melakukan: sedikit sampel pada plat tetes, ditambahkan 1 atau 2 tetes pereaksi warna atau tergantung pada sulfa yang diperiksa. Reaksi dengan kalium bromat: 10 mg zat ditambahkan 1 ml asam sulfat 4N dan 1 tetes larutan kalium bromat jenuh menghasilkan warna kuning sampai coklat ungu. Reaksi vanilin dan asam sulfat: untuk sulfa-sulfa yang mempunyai gugus metilpirimidin, misal sulfamerazin, sulfamezatin. Cara melakukan: zat pada cawan ditambahkan 1-2 tetes H2SO4 dan sedikit kristal vanilin, dipanaskan di atas api kecil sampai menghasilkan warna jingga sampai merah. Pirolisa: sulfa dalam bentuk murni dipanaskan, di atas titik lelehnya akan terurai dengan warna-warna yang berbeda seperti sulfanilamid warna ungu, sulfatiazol warna coklat merah, sulfadiazin warna merah, dan sulfaguanidin warna ungu. Reaksi terhadap gugus sulfon positif: zat dioksidasi dengan H2O2 30% atau HNO3P lalu ditambahkan larutan garam barium. Identifikasi dengan kelarutan: yang pertama, larut dalam air yaitu sulfonamidum; kedua, diasamkan dengan asam cuka 3% yaitu sulfanilamid sulfacetamid; ketiga, larut dalam alkohol 96% yaitu sulfacetamid sulfatiazol; keempat, tidak larut dalam alkohol 96% yaitu sulfadiazin Na, sulfamerazin Na, sulfametazin Na, dan sulfapiridin Na; kelima, tidak larut dalam air dan larut dalam air panas yaitu sulfafelamid dan sulfacetamid; keenam, tidak larut dalam NaOH 10% yaitu sulfaguanidin. Reaksi pengendapan atau kristal: reaksi-reaksi pengendap tertentu seperti aseton ditambah air, asam pikrat, Buchardat, Dragendorf, Fe kompleks, Mayer, dan PDAB-HCl. Obat golongan sulfonamid. Salah satunya adalah sulfasomidin. Serbuk putih kekuningan, tidak berbau, rasa agak pahit, kemudian manis. Kelarutan: tidak larut dalam air,
etanol, ether, dan CaCl3 larut dalam 750 bagian aseton, larut dalam asam mineral encer, dan larutan alkali hidroksida. Terdapat beberapa identifikasi pada sulfosomidin. Yang pertama, dengan penambahan CuSO4 akan menghasilkan endapan kehijauan. Kedua, dengan penambahan HNO2 dan beta-naftol akan menghasilkan endapan merah jingga. Tiga, reaksi Compagnie-Zuiker akan menghasilkan warna ungu biru yang cepat hilang. Keempat, reaksi dengan HNO2 akan menghasilkan warna kuning. Kelima, dengan penambahan PDAC-HCl akan menghasilkan warna kuning jingga. Keenam, reaksi Roux akan menghasilkan warna ungu coklat. Ketujuh, reaksi indofenol akan menghasilkan warna hijau biru. Kedelapan, reaksi dengan KBRO3 akan menghasilkan warna kuning coklat. 9. Zat dikocok dalam campuran 2,5 mili asam asetat 6N dan 2,5 mili air pada filtrat ditambahkan beberapa tetes pereaksi Maillard akan menghasilkan endapan kuning terang. 10. Vanilin asam sulfat negatif. 11. Sedikit zat dalam asetat 30% ditambahkan reagen Maillard akan menghasilkan endapan putih atau khas untuk alkosin. Reaksi kristal bisa dengan Dragendorff, asam piktrat, Bouchardat, sublimasi, Fe kompleks dilihat di bawah mikroskop. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Like, komen video ini dan harus subscribe channelnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.